Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak. Nah, kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya nih kita berdoa bersama. Nah, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, kali ini di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal yang baru dan juga kita akan mengulas nih hal-hal yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Boleh minta tolong di next? Ya, nah agenda pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai bitmap dan juga vektor yang sudah Ibu kasih tugasnya sebelum kita pembelajaran sebelumnya. Lalu ada tahapan dan teknik dalam pembuatan animasi. Nah, sebelum masuk ke bitmap dan vektor, nih Ibu ada beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran sebelumnya. Nah, mungkin Ibu ingin tahu nih dari kalian, coba sebutkan minimal 5 prinsip dasar pada animasi. Ayo mulai silakan nih. Bu. Iya, boleh Kak. Ada anticipation, staging arc, slow in and slow out, solid drawing, juga timing and spacing. Benar gak, Bu? Betul. Nah, ada yang menambahkan nggak nih dari yang tadi udah Dara bilang? Ada yang menambahkan? Mungkin dari Lutfi? Oke, mungkin cukup ya. Saya mau menambahkan, Bu. Oh iya, boleh. Kalau menurut saya itu ada squash dan juga stretch sama exaggeration juga, Bu. Ya, betul banget nih. Yang udah Dara tadi sampaikan dan juga sudah sampaikan itu udah betul sekali. Itu merupakan sebuah prinsip dasar animasi. Mungkin untuk lengkapnya ke-12-nya kalian bisa baca lagi, kalian bisa ulas lagi di modul yang udah Ibu kasih ya di Google Classroom. Nah, ke-12 prinsip ini bisa membuat animasi menjadi lebih menarik dan bisa lebih terlihat lebih visual gitu ya, lebih menarik, lebih realistis juga begitu. Oke. Mungkin kita bisa bahas ke bitmap dan vektor langsung. Nah, kalian udah ngerjain tugas kan di pertemuan sebelumnya. Nah, menurut kalian nih ada yang tahu nggak bitmap itu apa dan nama lain dari bitmap? Bitmap itu apa? Aku, Bu. Boleh silakan Cika. Ya, kalau bitmap itu gambar yang terdiri dari pixel, kalau nama lainnya itu raster. Ya, betul Cika. Boleh sekalian di next? Oke, bisa dilihat ya di sini bitmap atau raster ini merupakan gambar yang terdiri dari beberapa pixel gitu. Semakin rapat pixel, maka semakin baik kualitas dari sebuah gambar tersebut. Mungkin kalian bisa lihat di foto yang udah Ibu tampilkan itu, kalau bitmap itu hasilnya jadi seperti kalau di Zoom itu ada kotak-kotaknya ya. Mungkin yang kalian tahu yang sering kalian sebut tuh gambarnya terlihat seperti pecah gitu ya. Nah, padahal itu sebuah pixel-pixel yang disusun gitu. Jadi beberapa gambar itu menjadi sebuah objek. Bisa kita lanjut. Nah, selanjutnya ini ada vektor ya. Mungkin dari kalian ada yang tahu nggak nih vektor itu apa? Mau jawab, Bu. Jadi vektor itu vektor itu serangkaian instruksi matematis yang dijabarkan dalam bentuk garis. Dalam bentuk garis rumusnya, Bu. Iya, betul, Aldi. Gimana nih, dari kalian setuju nggak atau ada yang mau berpendapat lagi? Bu. Silakan, Dara. Oke, kalau menurut saya, vektor itu gambar yang terbuat dari beberapa titik dan garis atau bisa disebut poligon gitu. Nah, itu kombinasi gambar jenis ini melalui proses rumus matematika khusus dalam pembuatan gambarnya. Jadi ada proses rumus matematikanya, Bu. Iya, betul sekali nih. Dari pendapat Dara dan Audi ini sudah mencakup hal yang betul ya. Nah, bisa dilihat nih di share screen-nya, vektor ini merupakan sebuah objek gambar yang berdasarkan titik dan juga garis poligon yang tadi Dara sampaikan. Ini terdiri dari matematis atau perhitungan matematika. Jadi hasilnya itu lebih mulus gitu, tidak seperti bitmap gitu ya. Tadi hasilnya akan terlihat kotak-kotak gitu. Nah, dari vektor ini kalian yang tahu nggak kenapa kalau vektor di Zoom itu tidak pecah seperti bitmap? Aku, Bu. Oke, Citra silakan. Kalau grafik vektor itu gak bergantung pada resolusi, jadi perubahan skala itu bisa dilakukan tanpa kehilangan kualitas. Ya, betul sekali nih Citra. Jadi dari vektor ini seperti yang udah kalian tadi bahas ya, ini berdasarkan induksi matematis. Jadi ada perhitungan matematikanya.
Jadi saat kalian Zoom atau saat kalian berpesan di HP kalian atau di laptop kalian, gambarnya itu nggak akan pecah karena si garisnya pun, si objeknya pun sudah dihitung oleh matematis. Oke, mungkin selanjutnya nih kita bahas mengenai tahap. Perbedaan dulu nih, ternyata kita kelewat nih vektor dan bitmap. Nah, perbedaannya tuh bisa dilihat ya, yang vektor tuh nggak pecah, yang bitmap tuh pecah gitu mungkin. Sebenarnya bukan pecah sih karena memang disusun oleh Excel, jadi terlihat seperti pecah. Begitu. Dari vektor dan bitmap yang gimana, ada yang ditanyakan? Oke, cukup ya. Boleh di next. Nah, kita masuk ke tahap pembuatan animasi nih. Ada yang tahu nggak tahapan pembuatan animasi itu apa aja? Saya izin jawab, Bu. Boleh, silahkan Sabil. Nah, menurut saya tahapan dalam pembuatan animasi itu yang pertama ada sinopsis, kemudian dilanjutkan dengan storyline, storyboard, sketsa karakter dan objek, pembuatan aset digital, dan terakhir itu produksi animasi. Ya, betul sekali Sabil nih. Boleh di next. Nah, bisa dilihat ya, ada yang pertama itu tadi yang Sabil bilang, ini betul sekali ada sinopsis, storyline, storyboard, sketsa karakter dan juga objek, pembuatan aset digital, dan juga yang terakhir produksi animasi. Nah, untuk tahapan dari produksi animasi ini gimana nih? Dari kalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Mau nanya, Bu, Boleh, silakan Obi. kalau tahap pembuatan storyline lebih dulu dari sinopsis, boleh nggak sih, Bu? Storyline dan sinopsis, storyline lebih dulu dari sinopsis. Itu boleh. Jadi sinopsis dan storyline itu dikerjakan berbarengan. Saat kalian membuat suatu cerita, kalian juga membuat sebuah sinopsis dan juga storyline-nya. Kalian misalkan berpikir nih, nanti ceritanya mau begini. Nah, kalian buat poin-poin storyline-nya dulu, gitu boleh. Nah, nanti dari hasil storyline ini, baru dibuat sinopsisnya, lalu masuk ke storyboard-nya. Begitu. Gimana, Audi? Baik, Bu, paham. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, gimana nih? Ada mau ditanya lagi nggak tentang tahapan ini? Saya mau nanya, Bu, Boleh, Nara, silakan. kalau misalnya di tahap yang keempat nih Bu, di sketsa karakter dan objek. Kalau misalnya berarti kan ini di tengah jalan ya Bu. Nah, kalau kita mau nambahin karakter di luar yang udah kita tentuin di awal pas kita ngerancang storyline, itu boleh nggak sih Bu? Jadi kita tiba-tiba nambahin karakter baru gitu di tengah-tengah pembuatan karakter. Oke, boleh banget nih. Jadi kan udah tadi bilang ya tahapan ini tuh dibuat secara fleksibel aja gitu. Jadi misalkan kalian udah di tahap pembuatan karakter nih, tapi kalian pengen nih nambahin ada misalkan temennya nih, ada karakter baru. Nah itu boleh, tapi jangan lupa juga kalian masukkan gitu ke storyboard, nanti dirapikan lagi. Kalian rapikan ulang lagi storyline-nya serta sinopsisnya gitu. Cukup? Oke, jadi nggak ngerusak ini ya Bu, nggak ngerusak tahapan pembuatan ya Bu kalau tiba-tiba nambah. Ya tidak merusak gitu, karena sebuah ide atau sebuah kreativitas itu kita bisa menemukan di mana aja gitu ya. Saat kita menemukan ide di suatu tempat, itu ide baru nih, kayaknya kalau misalkan dibuat ini baru lebih bagus ya. Nah, kalau misalkan itu bisa membuat lebih bagus lagi, ya kenapa tidak gitu, kenapa tidak dilakukan. Jadi ini fleksibel tahapan ini, cuman harus kalian lalui gitu, agar kalian punya pegangan dan juga patokan. Nah, mungkin dari Ibu sekarang yang mau nanya nih, kenapa tahapan-tahapan ini penting gitu untuk dilalui kita sebagai pembuat dari animasi ini? Mau coba jawab, Bu? Ya, jadi itu untuk memudahkan dalam pembuatan. Kita bisa jadi tahu nih patokan-patokan dalam membuat animasi. Misalkan dari storyline kita bisa tahu kita butuh karakter apa aja, objek apa saja, terus juga dari storyboard kita bisa jadi tahu patokan scene-nya. Jadi penting, itu pentingnya. Ya, betul Aldina. Jadi yang tahapan-tahapan ini dibuat sebagai patokan kita ya. Nah, kayak storyline-nya, nah, kita berpatokan saat membuat produksinya tuh kita ngeliat storyline-nya setelah ini apa. Lalu di storyboard kita bisa ngeliat nih, scene ini setelah scene ini apa. Nah, ini jadi patokan kita saat produksi gitu. Mungkin seperti itu. Dari tahapan cukup ya? Gimana nih? Oke, cukup ya? Karena waktunya juga udah habis ya di jam ini, di pertemuan kali ini mungkin kita dilanjut aja untuk mengerjakan tugas masing-masingnya. Sebelum ditutup, nanti kita berdoa bersama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Mungkin terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, terima kasih Bu.